Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas. Hal ini sangat penting karena keberhasilan penegakan perda tidak hanya tergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga bagaimana keuangan dikelola secara efektif serta bagaimana risiko-risiko di dalam implementasinya diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik. Manajemen keuangan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas yaitu merupakan suatu kemampuan untuk menyusun perencanaan serta mewujudkan sebuah rencana pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas yang menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati Kapuas, yaitu bersinar, bersat, berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. Konsep manajemen anggaran yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sangat penting untuk sebuah rencana dengan didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Pada tahun 2024, anggaran untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp1.743.075.000. Mungkin dana yang tersedia tidak cukup dalam 1 tahun untuk mencapai sasaran, dikarenakan adanya indikator penilaian yaitu kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam satu daerah Kabupaten Kapuas melebihi anggaran yang tersedia serta banyaknya kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten Kapuas. Bentuk permasalahan di dalam pengelolaan manajemen keuangan dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator, yaitu persentase penegakan perda oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas dengan rasio penyelesaian penegakan perda. Dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan keuangan menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sosialisasi perda, pengawalan dan pengamanan, serta pelaksanaan penertiban dan penegakan perda atau perkada tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Langkah-langkah mitigasi risiko itu untuk mengatasi manajemen risiko dari dampak penganggaran yang minim dengan kegiatan yang melebihi anggaran dilakukan beberapa tahapan. Pertama, melakukan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan agar tercapainya tujuan awal dari anggaran. 2. Meminimkan anggaran digunakan agar setiap proses anggaran berjalan sesuai dengan aturan serta digunakan sesuai kebutuhan dalam menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, untuk penyampaian materi manajemen risiko akan disampaikan oleh Ibu Rini Mariati. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, kelompok 3 NDH Ganjil, dalam pembahasan manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam penegakan peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas. Kita memahami bahwa manajemen risiko ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja tujuan organisasi di Satpol PP Kabupaten Kapuas. Nah, ini juga kita perlu memikirkan bagaimana penerapan manajemen risiko itu di dalam peningkatan kinerja
yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam mereka memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak perda dan perkada ini berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paling tidak ada 3 identifikasi yang kami telaah atau kami analisis. Yang pertama adalah risiko operasional, di mana di dalam risiko operasional ini kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum itu dilaksanakan oleh pihak Satpol PP. Dan di sini lebih ditekankan pada penerapan standar operasional prosedur, dan di sini juga ada identifikasi permasalahan kurangnya personil yang kurang secara kuantitas masih kurang, peralatan juga belum memadai, kemudian mereka masih dalam pelaksanaannya masih belum memiliki aturan yang jelas sebagai pegangan di dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, identifikasi risiko operasional pada saat menegakkan perda. Adanya resistensi dari masyarakat atau pelaku usaha, proses hukum menjadi terhambat, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain. Dan yang ketiga, di dalam identifikasi risiko secara operasional ini adanya kurangnya pelatihan maupun pembinaan bagi aparatur dari Satpol PP itu sendiri, dan ini akan berdampak kepada proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Penyebabnya adalah kurangnya anggaran atau fasilitas untuk pelatihan. Ini menurunkan kualitas dan profesionalisme dari personil. Risiko yang kedua adalah risiko keuangan. Nah, di sini kita melihat identifikasi risiko yang kami lihat adalah penganggaran, di sisi penganggaran. Nah, risiko keterlambatan dalam pencairan anggaran alokasi, sehingga ini tidak memadai untuk menjalankan kepentingan kegiatan yang penting dilaksanakan oleh Satpol PP. Kemudian ada kecenderungan penyalahgunaan anggaran yang dibebankan di dalam penegakan perda tadi oleh oknum-oknumnya. Kemudian yang kedua, di dalam proses pengadaan barang jasanya, prosesnya resikonya adalah pengadaan yang dilaksanakan untuk sarana prasarana, infrastruktur, ataupun kebutuhan dalam operasional tim atau personil Satpol PP tadi ini tidak transparan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip dari pengadaan barang jasa. Ini berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang maupun adanya kecenderungan nanti ada tindakan-tindakan yang koruptif. Kemudian yang ketiga, identifikasi risiko terkait dengan risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, jadi identifikasi permasalahan risiko yang mungkin saja terjadi adalah tindakan-tindakan non prosedural. Misalnya personil bertindak di luar SOP tadi karena tidak ada SOP yang jelas tadi pada saat kita melaksanakan operasional dalam penegakan penertiban perda maupun perkada tadi. Dan ujungnya ada gugatan-gugatan hukum yang melibatkan pihak terkait maupun sanksi disiplin yang dibebankan kepada personil tadi. Yang kedua, ada perubahan regulasi di risiko hukum dan kepatuhan ini. Misalnya ada perubahan perda ataupun perkada yang belum tersosialisasikan atau belum disampaikan dan belum diketahui oleh masyarakat, sehingga ini menjadi kendala dan ini perlu dicari pemecahannya di dalam proses manajemen risiko di dalam penegakan peraturan daerah di Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan. Setelah risiko teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menganalisis ya berdasarkan tingkat kemungkinan ya atau probabilitas terjadinya dan juga dampak ya atau konsekuensi yang ditimbulkan. Analisis ini dapat menggunakan matrik risiko sederhana di mana risiko diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi ya. Sebagai contoh, 1, risiko resistensi masyarakat ya saat penertiban pedagang kaki lima, di mana dari hasil analisis bahwa probabilitasnya cukup tinggi ya karena sering terjadi ya. Kemudian dari sisi dampak ya sedang, ini berarti bahwa dapat menimbulkan kericuhan ya, hambat penertiban dan merusak citra. Sedangkan untuk level risiko dia tinggi gitu ya. Kemudian contoh yang kedua,
risiko keterlambatan pencairan anggaran operasional. Dengan analisis untuk probabilitasnya itu sedang ya, dalam arti dia kadang-kadang terjadi ya. Kemudian dari sisi dampak dia tinggi ya, karena mengganggu ya kelancaran operasional seperti patroli rutin dan penertiban. Sedangkan untuk level risikonya dia tinggi ya. Dan selanjutnya berdasarkan hasil analisis tadi, risiko kemudian dievaluasi ya dan diprioritaskan. Risiko dengan level tinggi itu harus menjadi prioritas utama ya untuk segera ditangani. Contohnya yang pertama risiko resistensi masyarakat ya yang melawan saat penertiban ya. Kemudian kedua, risiko tindakan non prosedural oleh personil. Kemudian selanjutnya risiko keterlambatan pencairan anggaran, dan yang terakhir risiko kurangnya koordinasi dengan instansi terkait ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Menyambung penjelasan Pak Junaidi tentang analisis risiko, berikut kami lanjutkan ke nomor 4, yaitu mitigasi risiko atau penanganan risiko. Ini adalah tahap paling krusial, yaitu merumuskan strategi untuk mengurangi, menghindari, memindahkan, atau minimalisir risiko. Pada bagian pertama, yaitu tentang strategi untuk risiko resistensi masyarakat, melalui pencegahan dengan melakukan sosialisasi perda secara masif sebelum penertiban. Yang kedua, melalui pelatihan, yaitu memberikan pelatihan komunikasi persuasif dan negosiasi kepada personel. Dan melalui prosedur, yaitu menyusun SOP yang jelas dan melibatkan tim negosiator saat penertiban. Strategi yang kedua yaitu strategi untuk risiko tindakan non-prosedural. Yang pertama, melalui pelatihan dengan meningkatkan pelatihan etika dan profesionalisme. Berikutnya, melalui sistem pengawasan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di area rawan atau menggunakan body cam saat operasi lapangan. Yang ketiga, melalui sanksi tegas, yaitu dengan menerapkan sanksi disiplin yang jelas dan tegas bagi personel yang melanggar SOP. Berikutnya, strategi untuk risiko keterlambatan anggaran melalui koordinasi, yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan instansi terkait. Dan yang terakhir, melalui perencanaan dengan mengajukan rencana kerja dan anggaran atau RKA secara tepat waktu dengan perencanaan yang matang. Menyambung penjelasan Ibu Dwi Susanti, sekarang saya melanjutkan ke nomor 5 tentang pemantauan dan tinjauan dalam manajemen risiko. Manajemen risiko bukanlah proses sekali jalan, tetapi harus terus-menerus dipantau dan ditinjau secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang telah ditetapkan masih relevan dan efektif. Satpol PP Kabupaten Kapuas dapat membentuk tim khusus untuk memantau implementasi manajemen risiko, mengevaluasi kembali matriks risiko setiap tahun, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selanjutnya telah sampailah kita dalam kesimpulan dari manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas. Manajemen keuangan memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan manajemen risiko pada penegakan peraturan daerah Perda. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, mencegah pemborosan, serta mendukung kegiatan pencegahan seperti sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meminimalkan risiko korupsi, konflik sosial, serta hambatan operasional di lapangan. Oleh karena itu, manajemen keuangan bukan hanya soal pengaturan anggaran, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan penegakan perda yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Demikian penyampaian materi dari kelompok 3 NDH Ganjil tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.